You know what? No! Don't me, kid! Film diawali dengan memperlihatkan seorang pensiunan Kopassus bernama Luke yang sedang disumpah atas jabatan barunya. Ternyata Luke sengaja dipindah tugaskan menjadi seorang sheriff untuk menangani satu desa yang saat ini dikuasai oleh kartel. Dan kebetulannya desa yang dimaksud adalah kampung halaman Luke sendiri yang letaknya berada di perbatasan Amerika-Meksiko. Constitution of the United States of America. And I will bear true faith and allegiance to the same. Keesokan harinya terlihat Luke yang baru sampai di kantor, dan ia mulai bekerja dengan jabatan barunya, yaitu seorang sheriff. Beberapa saat kemudian Luke mendatangi rumah pamannya untuk bersilaturahmi sembari menanyakan kabar adik perempuannya. Namun di sini sang paman menjawab kalau adik Luke sedang kerja di Meksiko, dan biasanya ia akan pulang sebulan sekali. Dan diberitahu kalau Luke sendiri memiliki seorang adik perempuan yang sudah lama terpisah, semenjak orang tua Luke meninggal 10 tahun yang lalu. Sore harinya Luke dan rekannya yang bernama Johnny, mereka mendatangi satu rumah yang dicurigai sebagai pengedar barang haram. Lalu ketika dibuka, Luke meminta nenek di sana untuk memanggilkan cucunya, karena cucunya telah dicurigai sebagai pengedar. Namun tak lama, dan ketika cucu si nenek datang, tiba-tiba saja ia malah kabur ke belakang rumah hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Stop! Hey! No shoot. Hingga meskipun awalnya Luke sempat merayu si pengedar untuk menyerah, namun ia malah menodong, sehingga inilah yang dilakukan Luke. Sheriff. Beberapa jam kemudian terlihat Luke yang berada di puskesmas untuk mengobati lengannya yang tadi terkena tembakan si pengedar. Lalu tak lama datanglah seorang dokter bernama Selena, dan ternyata dokter ini adalah mantan pacar Luke saat remaja. Di sini Selena pun mencoba profesional mengobati Luke, dan hal itu membuat perasaan Luke kembali bersemi. Bahkan Luke juga memberanikan diri untuk meminta maaf tentang di masa lalu dan mengajaknya untuk makan siang jika ada waktu. Sementara Selena yang ternyata masih menyimpan rasa kepada Luke, ia pun menerima tawaran itu, dan mereka saling bertukar nomor ponsel. Keesokan harinya mereka pun makan siang bersama di sebuah resto, dan mereka saling menceritakan pengalaman masing-masing setelah sekian lama tidak bertemu. Dan Luke yang tidak bisa lagi membendung perasaannya, ia langsung menyatakan cintanya, dan bersumpah kalau semenjak putus dengan Selena ia tidak pernah lagi berpacaran. Sementara Selena sendiri ternyata juga demikian, karena semenjak Luke pergi dirinya hanya fokus dengan pekerjaannya dan tidak pernah berpacaran lagi. Hingga pada akhirnya, dan mulai dari sini, mereka pun resmi kembali menjalin hubungan seperti dulu. Beberapa hari kemudian, Luke mendapat laporan kasus baru mengenai seorang pria yang ditemukan tewas di dalam mobil. Di sini Johnny berasumsi kalau sepertinya pria itu sengaja melakukannya sendiri. Namun Luke menyangkal karena ia yakin kalau pria tersebut seperti dihabisi seseorang. Lalu tak lama dan ketika mereka menggeledah mobil pria itu, terlihat Luke yang sangat terkejut karena ia menemukan foto adiknya di dalam mobil tersebut. Bag this for me, okay? Kemudian setibanya di kantor, Luke segera melihat lagi foto adiknya beserta mengecek ponsel pria yang ditemukan tewas itu. Dan ternyata, di dalam ponsel itu banyak sekali foto adik Luke. Sehingga Luke berasumsi kalau pria itu adalah pacar dari adiknya. Lalu Luke yang masih membutuhkan informasi, ia pun pergi ke mobil pria itu untuk menggeledahnya satu kali lagi. Hingga tak lama dan setelah melakukan penggeledahan secara detail, ia menemukan satu tas berwarna hitam yang di dalamnya berisi gepokan uang. Keesokan harinya Luke memberitahu Johnny dan satu rekannya kalau ia menemukan satu tas uang di mobil pria korban itu.
Di sini ia sangat yakin kalau ini bukan pembunuhan biasa dan pasti ada sangkut pautnya dengan para kartel di daerah ini. Sementara Johnny yang mendengar itu, ia menyarankan Luke untuk menutup kasus itu saja, karena ia tahu percis kalau kartel di sini sangat brutal. Namun Luke menjawab kalau dirinya tidak akan pernah menutup kasus ini, terlebih lagi adiknya yang merupakan pacar si korban, belum ditemukan dan tidak ada kabar. I was doing my job. We'll see. Pada malam harinya ketika Luke hendak tidur, tiba-tiba ponsel si korban yang dibawa oleh Luke menyala karena ada pesan masuk dari nomor atas nama Morris. Dan dalam pesan itu, Morris bertanya kenapa dia lama sekali dan menanyakan mengenai di manakah uangnya sekarang berada. Di sini Luke pun berpura-pura menjadi si korban, lalu membalas kalau ia mendapat sedikit masalah, namun semua uangnya tetap aman. Lalu Morris meminta mereka untuk segera bertemu saja karena kliennya sudah marah besar dan ingin segera uang itu diantarkan. Hingga tanpa ragu Luke pun mengiyakan permintaan Morris dan sekarang juga ia akan pergi ke lokasi pertemuan yang sudah diinfokan. We just got a break. Singkatnya Luke pun berhasil menjebak Morris, lalu menginterogasinya dengan menanyakan siapakah klien yang Morris maksud. Namun, Morris tidak akan menjawab sebelum pengacaranya datang, sehingga membuat Luke emosi dan langsung melakukan ini. Who was the money for? Beruntung Johnny segera masuk ke ruang interogasi, lalu meminta Luke agar tenang, dan Johnny akan mencoba berbicara secara baik-baik. Di sini Johnny memberitahu kalau teman Morris yang membawa uang itu sudah tewas, dan sekarang ia akan menjadikan Morris sebagai tersangka jika tidak mau memberikan informasi. Lalu setelah diancam seperti itu, akhirnya Morris pun menjelaskan semuanya, dan mengatakan kalau dirinya dan si teman yang sudah tewas hanya diperintah oleh kartel bernama Jack untuk mengantarkan semua uang itu kepada seseorang. Namun karena saat itu Morris tidak jadi ikut, sehingga yang berangkat hanya si teman seorang diri, dan Morris sama sekali tidak mengetahui siapa yang menghabisinya. What does that name sound familiar? They called me. Kemudian Luke bertanya mengenai apa hubungannya teman Morris dengan wanita bernama Sarah yang ada di foto dan di manakah dia sekarang. Lalu Morris menjawab kalau Sarah adalah pacar temannya, namun ia sama sekali tidak mengetahui di mana keberadaan Sarah sekarang. Hingga setelah semua itu kini Luke pun akan menyamar sebagai teman Morris yang akan melanjutkan mengantar uang itu kepada klien Jack alias si kartel bosnya Morris. Do it. Beberapa saat setelah itu terlihat Luke yang sedang di perjalanan dan tidak lain untuk bertemu dengan klien dari Jack. Lalu singkatnya dan setibanya di sana, Luke mengatakan kalau ia adalah teman Morris yang diperintah untuk mengantarkan uang oleh Jack. Sementara si klien, ia meminta Luke agar melempar tas tersebut. Namun Luke tidak akan pulang dulu karena ia akan bertanya dulu suatu hal. Di sini Luke lantas menunjukkan foto Sarah adiknya sambil bertanya apakah si klien tahu di mana keberadaan wanita ini sekarang. Namun si klien menjawab jika dirinya sama sekali tidak kenal dengan wanita itu dan sebaiknya Luke segera berikan saja semua uangnya. Hingga pada akhirnya Luke pun memberikan tas berisi uang itu, namun ketika dibuka ternyata isinya hanyalah kertas, sehingga si klien langsung mengerahkan anak buahnya untuk menyerang Luke. Pada akhirnya Luke yang merupakan mantan Kopassus yang terlatih, ia pun dengan mudah dapat menghabisi mereka semua. Lalu setelah itu ia kembali ke kantor dan menceritakan kejadian tadi kepada Johnny dan si paman yang kebetulan sedang ada di sana. Namun Johnny yang mendengar itu, seketika saja ia menjadi marah karena sekarang Jack si kartel pasti tidak akan tinggal diam. Bahkan si paman juga bertanya kenapa Luke sampai nekat melakukan hal tersebut. Dan ia juga menyarankan agar menutup kasus ini saja. Yourself. Look, I need to see this through. Di sini Luke menjawab kalau pria yang dihabisi kemarin adalah pacarnya Sarah. Dan sekarang ia sama sekali tidak tahu di mana keberadaan Sarah. Dan Luke yang takut kalau Sarah ikut terlibat atau menjadi korban, ia pun akan terus mengusut kasus ini sampai Sarah ditemukan. There's no time for that. And I can't imagine the shit you're going through. Tak lama ponsel Luke dihubungi oleh nomor tak dikenal, dan ketika diangkat ternyata itu adalah Jack. Dalam panggilan ini, Jack yang sudah tahu kalau Luke telah menghabisi klien dan membawa uangnya, ia meminta agar Luke mengembalikan semua uang itu esok pagi. Lalu Luke yang mendengar itu, ia sama sekali tidak keberatan. Namun sebelum itu, Jack harus mencari tahu dulu di mana keberadaan wanita bernama Sarah
yang merupakan pacar anak buah Jack. Namun sayangnya Jack yang keras ia menolak karena tidak sedang bernegosiasi sebelum akhirnya panggilan itu dimatikan. Dan karena Jack yang merasa kalau Luke tidak akan mengembalikan uangnya, ia pun memerintah seorang pembunuh bayaran bernama Alex untuk menghabisi Luke dan mengambil kembali uangnya. Why me? Who clears your debt? Setelah itu ketika Luke di perjalanan pulang, ia dihentikan oleh sekelompok kartel dari Meksiko yang memintanya untuk ikut karena bos mereka ingin berbicara sesuatu kepada Luke. Lalu singkatnya Luke pun dibawa ke suatu tempat dan bertemu dengan bos kartel Meksiko yang diketahui bernama Fernando. Di sini Fernando menjelaskan kalau dirinya adalah bos kartel saingan Jack dan beberapa hari yang lalu Jack telah mencuri uang darinya sebanyak $5 juta. Namun, karena sekarang Fernando mendengar kalau uang itu berada di tangan Luke, ia meminta Luke agar mengembalikan uangnya. Luke yang mendengar itu, ia mengatakan kalau ia akan mengembalikan uang tersebut, asalkan Fernando memberitahu siapa orang yang menghabisi kurir anak buah Jack di dalam mobil tempo hari. Lalu Fernando mengatakan kalau pelakunya adalah dirinya, karena si kurir akan memberikan semua uang Fernando kepada klien Jack untuk ditukar dengan barang haram. Bahkan Fernando juga mengatakan kalau ia juga terpaksa menghabisi pacar si kurir yang tidak lain adalah Sarah alias adik kandung Luke. Hingga mendengar hal tersebut seketika saja membuat Luke terdiam karena ia tak menyangka kalau Sarah adiknya sudah tewas. Namun Luke tidak bisa membalas perbuatan Fernando di sini dan ia berpura-pura setuju dengan apa yang diinginkan Fernando dan akan memberikan semua uang itu besok malam. You will get me back my money. Setelah kembali ke mobil, Luke dihubungi oleh Johnny yang memberitahu kalau mereka telah menemukan Sarah dengan kondisi sudah tewas. Dan jelas saja, hal tersebut membuat Luke harus segera bergegas untuk pergi ke sana melihat jasad adiknya. What is it? We found her. My Sarah. Sesampainya di sana, Luke pun hanya bisa menangis sejadi-jadinya sembari meminta maaf karena selama ini ia telah meninggalkan Sarah. Namun Luke berjanji kalau ia akan meratakan semua kartel yang ada di daerah ini, baik itu Jack ataupun Fernando. Keesokan harinya Luke mencari barang bukti di TKP, karena meskipun sudah tahu pelakunya adalah Fernando, namun ia ingin diperkuat lagi dengan beberapa barang bukti. Lalu tak lama ia berhasil menemukan puntung cerutu yang langka, dan hanya orang berduit saja yang bisa membeli cerutu tersebut. Namun, Luke sempat berpikir kalau Fernando tidak mungkin pemilik cerutu ini, sehingga ia bertanya-tanya siapakah orang alias pemilik dari cerutu mahal tersebut. Setelah dari sana Luke lanjut ke rumah sang paman, namun setibanya di sana ia melihat pamannya yang sudah ditodong oleh Alex suruhan Jack. Di sini Alex meminta Luke agar menyerahkan uang milik Jack itu, karena jika tidak, maka sang paman akan jadi korbannya. Lalu Luke mengatakan kalau uang tersebut sekarang berada di dalam mobil, sehingga Alex memerintahnya untuk mengambil dulu sembari ditodong oleh anak buahnya. Hingga ketika Luke berjalan keluar, terlihat sang paman yang memberi kode, sehingga inilah yang terjadi. No! Beberapa menit kemudian terlihat si paman yang diperiksa oleh Dr. Selena karena ditakutkan ada luka dalam yang serius. Lalu Luke meminta si paman dan Selena agar pergi dulu ke Los Angeles karena Jack pasti datang lagi untuk memburu orang-orang yang dekat dengannya. Sementara Luke sendiri akan membereskan dulu semua masalah ini dan ia akan meratakan kelompok Jack sekaligus Fernando yang telah menghabisi Sarah adiknya. Make it quick. Send Deputy Reed with you. Beberapa jam kemudian ketika si paman dan Selena bersiap berangkat ke Los Angeles, tiba-tiba mereka kembali didatangi Alex yang langsung menculik Selena. Lalu dengan cepat si paman langsung menghubungi Luke, sehingga tanpa menunggu lama, Luke langsung bergegas ke sana. Sesampainya di sana si paman memberitahu kalau Selena telah diculik oleh Alex dan itu pastinya atas perintah Jack. Namun di waktu yang sama Jack malah menghubungi Luke dan meminta Luke agar datang ke hotel yang ada di ujung jalan sambil membawa semua uang itu. Hingga pada akhirnya Luke pun langsung bergegas pergi ke sana. Namun sebelum itu, ia mampir dulu ke kantor untuk mengambil persenjataan dan satu tas uang itu. Lalu Johnny yang melihat Luke rekannya akan berperang sendirian, tentu saja ia pun menemani Luke, lalu mereka berdua pergi dari sana. Let's do this. Let's go.
Di sisi lain terlihat Fernando yang sedang menghubungi seseorang, dan si penelepon itu memberitahu kalau Luke akan menyerahkan uangnya kepada Jack di hotel ujung jalan. Dan alhasil, Fernando pun langsung bergegas ke sana. Namun di sini kita belum tahu siapa yang memberitahu Fernando semua itu. Kemudian kembali kepada Luke dan Johnny yang berhasil melumpuhkan satu penjaga di hotel itu. Di sini Luke bertanya di manakah Selena pacarnya disekap, dan si penjaga yang ketakutan mengatakan kalau Selena disekap di lantai 3 di kamar dekat lorong. Lalu setelah mengetahui itu, Luke dan Johnny memutuskan untuk berpisah, di mana Luke akan pergi menyelamatkan Selena, sedangkan Johnny akan menghabisi para anak buah Jack yang lain. Hingga di suatu kesempatan, Luke harus berhadapan dengan Alex si pembunuh bayaran, dan inilah aksinya. Yeah, she's dead by now. Setelah menghabisi Alex, Luke bergegas pergi ke kamar tempat Selena disekap. Namun di sana, ia harus berhadapan lagi dengan satu penjaga yang lain. Dengan cukup mudah, Luke mampu menghabisi si penjaga, lalu ia meminta Selena agar tetap diam di pojokan, karena dirinya akan berduel dengan tangan kanan Jack. Di tengah baku tembak, datanglah Fernando yang langsung menghabisi tangan kanan Jack, dan Luke sengaja memanfaatkan Fernando untuk melawan anak buah Jack yang terus berdatangan. I know everything. Tak lama terlihat Selena yang harus ditangkap oleh Jack, sehingga Luke segera mengejar sambil membawa satu tas berisi uangnya. Lalu setelah Luke berhasil mengejar Jack yang sudah dalam posisi menodong Selena, ia pun langsung melempar tas itu, lalu memintanya agar melepaskan Selena. Hingga akhirnya, Selena pun dilepaskan sambil didorong ke bawah, hingga membuatnya harus menggelantung. Sementara Jack sendiri berusaha kabur, namun tiba-tiba ternyata tembakan itu dari Fernando, dan ia segera membawa kembali tas berisi uang itu. Your money? Di sisi lain, Selena sendiri berhasil Luke selamatkan sebelum jatuh ke lantai, dan ia mengajak Luke pergi karena semuanya sudah berakhir. Namun di sini Luke menjawab belum, karena sekarang ia harus menghabisi Fernando, yaitu orang yang telah menghabisi adiknya. Kembali kepada Fernando yang kini sedang berjalan santai untuk pergi dari sana sambil membawa satu tas berisi uangnya. Lalu tanpa diduga, Luke mengejar dan langsung menodongkan senjata, sehingga membuat Fernando bingung kenapa Luke menodong. Di sini Luke pun menjelaskan semuanya, kalau wanita yang Fernando habisi itu adalah adiknya, sehingga sekarang ia akan membalas kematiannya. Sementara Fernando yang mendengar itu, ia mengatakan kalau dirinya hanya diperintah oleh bosnya, namun tiba-tiba ternyata yang menghabisi Fernando adalah paman Luke, dan Luke bertanya kenapa si paman menghabisi Fernando, yang padahal ia akan mengatakan tentang bosnya. Namun si paman menjawab kalau Luke jangan mau dibodohi, karena mana mungkin kartel besar seperti dia mempunyai seorang bos. Kemudian saat mereka berjalan menuju ke mobil, terlihat si paman yang mengeluarkan cerutu langka dan langsung menyalakannya. Dan seketika saja, hal itu membuat Luke menjadi ingat kalau ia pernah menemukan puntung cerutu itu di TKP tempat Sarah tewas. Lalu Luke mengatakan kalau ia tahu alasan si paman tadi menghabisi Fernando karena si paman sendirilah adalah bosnya Fernando. Hingga mulai dari sini terjadi ketegangan sambil saling menodong. Dan ternyata yang menjadi bos kartel terbesar selama ini adalah paman Luke sendiri, dan termasuk orang yang telah menghabisi Sarah adik Luke. Di sini si paman lantas meminta Luke agar tidak usah berlebihan dan jalani saja bisnis ini supaya mereka bisa sama-sama kaya. Namun inilah yang terjadi. Pada akhirnya dan berkat bantuan dari Johnny, si paman pun berhasil Luke habisi. Beberapa hari setelah itu terlihat Luke dan Selena yang sedang menaburkan abu kremasi Sarah. Di sini Luke meminta maaf karena dulu ia meninggalkan Sarah hidup dengan pamannya, dan sekarang Luke akan menikahi Selena dan meneruskan karirnya sebagai seorang sheriff. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan, silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.